lagi di GW itu nanti kita ngomong cara lagi Mari saya dari room dengan NIM akhir 010. Masuk materi tentang bangunan tradisional. Bangunan tradisional adalah pekerja konstruksi yang bekerja secara manual dan mengandalkan pengalaman tanpa teknologi modern. Biasanya pekerja tukang bangunan tradisional memiliki ciri-ciri menggunakan alat sederhana, sistem kerja yang masih tradisional, menggunakan alat pelindung diri dan mengandalkan pengalaman kerja. Kondisi penerapan keselamatan kesehatan kerja di lapangan. Kelalaian yang sering terjadi tidak memakai helm proyek, tidak memakai sepatu safety, tidak menggunakan sarung tangan, area kerja yang berantakan, material disusun tidak aman, dan kurangnya pengawasan keselamatan. Dari faktor penyebab kelalaian yang sering terjadi yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan keselamatan kerja, tidak adanya pelatihan APD yang dianggap mahal, kebiasaan bekerja yang lama, dan kurangnya pengawasan serta kesadaran keselamatan yang masih rendah. Nah, selanjutnya ada peristiwa kecelakaan akibat kelalaian pada LH. Berikut merupakan peristiwa. Pada gambar nomor pertama itu tukang bangunan di Surabaya tewas jatuh dari lantai 2 rumah yang dibangunnya. Kemudian gambar nomor 2, pekerja bangunan di Tegalrejo tersengat listrik saat pasang atap gang bangun. Nah, berikut identifikasi masalah. Tukang bangunan tradisional masih minim pengetahuan dan pengalaman tentang keselamatan kerja, sehingga banyak tukang tradisional menganggap kecelakaan kerja sebagai nasib atau resiko yang wajar. Penggunaan alat pelindung diri seringkali diabaikan karena dianggap tidak nyaman atau jadi menghambat pergerakan. Selain itu, penerapan K3LH sering dipersepsikan sebagai beban biaya tambahan baik oleh pekerja maupun ownernya. Dampak yang ditimbulkan pekerja bangunan di Surabaya yaitu kehilangan pekerja, terhambatnya proyek pembangunan, kerugian finansial, menurunnya kepercayaan terhadap penerapan teknologi. Penyebab yang diduga tidak menggunakan APD, tidak ada pengamanan di area tinggi setelah pengawasan K3LH kurang maksimal. Dampak yang ditimbulkan pada pekerja bangunan di Tegalrejo yaitu cedera serius bahkan kematian, risiko kebakaran atau kosmetik, kerugian material dan waktu, citra buruk terhadap manajemen proyek. Penyebab yang diduga tidak menjaga jarak aman dari kabel listrik, tidak ada pengecekan lokasi kerja sebelum pemasangan, kurangnya edukasi bayar listrik kepada pekerja. Strategi pencegahan yaitu sosialisasi, pelatihan K3LH secara berkala, seperti contoh di video, dan menerapkan kewajiban pemakaian APD, melaksanakan pengawasan dan inspeksi rutin, mengubah pemahaman K3LH menjadi investasi, mewujudkan area kerja yang aman dan tertib, dan menyediakan sistem tanggap darurat. Selanjutnya, upaya peningkatan
ini dapat meningkatkan produktivitas mereka dan juga dapat mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja yang terjadi. Kesimpulan, penerapan K3LH pada tukang bangunan tradisional ini masih belum maksimal karena kurangnya pengetahuan, kesadaran, dan penggunaan APD saat mereka bekerja. Hal ini dapat menyebabkan berbagai kecelakaan kerja dan membuat lingkungan kerja menjadi kurang aman. Oleh karena itu diperlukan pelatihan, pengawasan, serta penerapan aturan keselamatan kerja agar para pekerja ini lebih sadar pentingnya K3LH tersebut. Dengan penerapan K3LH yang baik, keselamatan pekerja dapat lebih terjaga, resiko kecelakaan berkurang, dan para pekerja menjadi lebih aman serta menjadi lebih produktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi para teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah, dipersilahkan. Baik, Mas Yoga dipersilahkan untuk bertanya. Saya Bagus Radioga dari kelompok 3 dengan 5 akhir 05 izin bertanya mengenai itu kan salah satu penyebab para pekerja tidak memakai APD lengkap kan biaya ya. Nah, untuk pekerja yang sederhana, pekerja yang masih belum modern kan masih biaya mereka, gaji mereka kan tidak terlalu besar. Sedangkan kalau harus mengeluarkan uang untuk APD kan cukup mahal. Nah, menurut kalian apa win-win solution mengenai hal tersebut agar mereka tetap bisa membeli APD tetapi gaji yang mereka dapatkan tetap layak? Terima kasih. Pertanyaannya kami tanggung dulu ya. Selanjutnya, Mbak Nafisa, silakan. Mengapa banyak pekerja yang tetap memakai K3LH meskipun sudah mengetahui risiko kecelakaan? Oke, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, Mbak Dina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Diomanda dengan NIM akhir 03. Sebenarnya tadi kan membahas mengenai konsep penerapan K3LH dalam pekerja bangunan tradisional. Saya bertanya, mengapa penerapan K3LH pada proyek besar biasanya lebih baik dibanding proyek bangunan tradisional? Terima kasih. Meminta waktunya kepada teman-teman untuk kelompok kami mendiskusikan terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari ketiga teman kita. Yang pertama dari Mas Yoga dulu. Kita dijawab oleh Mbak Afrin. Ini dijawab dari pertanyaan Yoga. Ini pertanyaan itu kan untuk pekerja tidak menggunakan alat bukti yang lengkap karena faktor biaya ya. Menurut kelompok kami solusinya itu alat pelindung diri bisa disediakan oleh mandor atau pemilik proyek yang sedang membangun proyek tersebut. Karena pekerja perlu diberi pemahaman juga terkait alat pelindung diri yang penting untuk keselamatan mereka sendiri. Karena juga biaya kecelakaan jauh lebih besar dibanding membeli alat pelindung diri. Apakah sudah atau kurang? Terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Nafisa. Tadi soalnya mengapa banyak pekerja tetap mengabaikan K3LH meskipun sudah mengetahui resiko kecelakaan. Nah, solusinya menurut kelompok kita itu karena sebagai pekerja sudah terbiasa dengan cara kerja lama dan merasa kecelakaan tidak akan terjadi pada dirinya. Selain itu, ada anggapan bahwa APD membuat pekerjaan menjadi lebih lambat dan tidak nyaman. Dan cukup aku menjawab. Apakah? Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dian akan dibacakan oleh Mbak Kanisa. Dari pertanyaan bagian yaitu mengapa penerapan
kerja yang lebih jelas, pengawasan lebih ketat, tenaga kerja yang lebih terlatih, serta fasilitas keselamatan yang lebih lengkap dibandingkan proyek pembangunan konvensional. Apakah menjawab? Sedikit tambahan saja mungkin karena tadi bagus bertanya ya, jadi saya teringat gitu. Jadi biasanya untuk kalian sudah dapat RAP belum? Belum. Jadi nanti mungkin pas RAP kalian akan memperoleh apa ya, lebih detail gitu ya. Jadi sebetulnya si perlengkapan K3LH itu wajib dimasukkan dalam RAP gitu. Jadi dia masuknya ke apa ya, masuknya ke pekerjaan persiapan. Jadi pekerjaan persiapan itu termasuk pembelian apa, APD, misalnya helm, rompi gitu ya, yang standar, bukan semacam kalau sepatu itu biasanya sih kalau proyek besar, kalau proyek pembangunan biasa setidaknya dia ada helm, rompi, kemudian ada ini apa namanya, tanda-tanda kalau ada pembangunan. Mungkin sering lihat ya kalau ada pembangunan terus ada tulisannya apa, hati-hati, terus ada yang tanda seperti apa sih, palang tapi warna yang hijau itu juga seperti itu. Nah minimal ada seperti itu sudah masuk ke apa, masuknya ke pekerjaan persiapan kalau di RAB seperti itu. Jadi harusnya sih bukan tukangnya yang membeli, karena betul peralatan APD itu kan mahal ya, harusnya yang apa namanya, si ownernya atau yang pembeli kerjanya yang menyediakan seperti itu. Untuk apa, APD ya, APD. Tapi standar kalau sepatu biasanya ada yang menyediakan, ada juga yang memang harus membawa sendiri sepatu, kemudian kacamata itu kan biasanya membawa sendiri, tapi kalau dalam mungkin biasa disediakan seperti itu. Tapi ada juga yang memang menyediakan satu set sampai sepatunya juga disediakan gitu, jadi harus seragam gitu kan sepatunya, kemudian apa namanya, rompinya sama gitu kan, helmnya sama seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih buat Gubernur dan terima kasih juga buat teman-teman semua atas antusiasnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf banyak kurang salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.